Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Driantico. Pada video kali ini kita akan melanjutkan playlist Tailwind CSS pada bagian typography part 3. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang typography, di mana di part 2 saya menjelaskan beberapa utility kelas pada Tailwind. Nah, pada kali ini kita juga akan melanjutkan beberapa utility kelas terkait typography pada Tailwind CSS. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan membahas tentang text decoration style, text decoration thickness, text underline offset, text transform, text overflow, dan text indent. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang text decoration style. Jadi, text decoration style memungkinkan kita untuk merubah gaya dari text decoration. Anggaplah kita punya sebuah decoration berupa underline. Nah, kita bisa merubah gaya dari underline ini. Misal dia solid atau defaultnya seperti ini, atau kita rubah jadi double, jadi dotted, dash, dan wave. Nah, kita akan mencoba text decoration ini di project kita. Pertama, jangan lupa untuk jalankan Tailwind kalian. Di sini saya sudah melakukan running Tailwind, dan saya di sini akan membuat sebuah tag HR, di mana tag HR ini di bawahnya kita buat sebuah div yang isinya adalah teks seperti ini, dan ada tag P, di dalamnya ada teks lorem 10 kata. Nah, seperti ini. Nah, saya akan tambahkan underline. Plus underline. Oke, nah seperti ini. Kita akan mencoba dari jenis-jenis decoration style itu. Di mana di sini ada 5 jenis ya. 5 jenis yang default adalah text decoration solid. Jadi, defaultnya ini adalah text decoration solid. Kita akan mencoba dari kelima ini, tapi kita akan mencoba double, dotted, dashed, dan wavy. Mungkin kita bisa copy saja yang ini. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Jadi kita punya 5 ya. Punya 5. Nah, yang pertama saya akan ganti jadi decoration double. Nah, bisa kita lihat untuk text decoration-nya dia menjadi double sekarang, yang di garis bawah ini. Yang di bawah. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang dotted. Decoration. Nah, untuk yang dotted ini otomatis text underline-nya berubah menjadi titik-titik seperti ini. Jadi dia yang tadinya garis biasa menjadi dotted atau titik-titik. Terus yang keempat, saya akan coba decoration dash. Nah, untuk text decoration dash, dia agak mirip dengan dotted. Cuman bedanya ketika kita menggunakan text decoration dash, itu dia memiliki seperti garis putus-putus. Jadi bukan titik-titik ya. Beda kalau yang dotted ini titik-titik, tapi kalau yang dashed dia garis-garis seperti ini. Dan yang terakhir kita coba untuk yang wavy. Wavy. Nah, ini cukup bagus menurut saya untuk yang wavy ini. Nah, ini untuk penggunaan text decoration style. Selanjutnya kita akan membahas tentang text decoration thickness. Text decoration thickness memungkinkan kita untuk mengatur ketebalan dari suatu text decoration. Di sini ada contoh untuk penggunaan thickness ya, di mana di sini ada sebuah decoration berupa underline, dan kita bisa mengatur ketebalannya menggunakan thickness. Jadi kita bisa atur ketebalannya dari yang ketebalan defaultnya yaitu 1, atau kita bisa rubah jadi lebih tebal menggunakan nilai-nilai di sini. Di sini banyak banget ya untuk ukurannya, tapi saya akan mencoba ukuran 2 dan 4. Jadi saya bisa copy untuk yang bagian ini saja, yang underline normal, lalu saya akan membuat sebuah HR di mana di dalamnya memiliki sebuah div. Kita paste seperti ini. Nah, jadi dia ada batasnya. Selanjutnya saya akan duplikat ini jadi 2 ya. Duplikat ini jadi 2. Untuk yang pertama saya akan coba untuk decoration bernilai 2. Seperti ini. Terus yang satunya kita atur decoration bernilai 4. Kita coba reload. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya
ketika kita menggunakan ketebalan decoration dengan nilai 2 dan dengan nilai 4. Nah, di sini adalah kegunaan thickness. Kita bisa mengatur ketebalan dari suatu text decoration. Selanjutnya kita akan membahas tentang text underline offset. Fungsi dari text underline offset memungkinkan kita untuk mengatur jarak dari text decoration kita. Sebagai contoh lagi di sini kita menggunakan underline, bisa kita lihat untuk jarak antar teks dan underline kita bisa atur menggunakan underline offset. Mungkin saya bisa copy aja yang ini, saya klik Alt Shift bawah. Selanjutnya saya bakal hapus untuk yang ini. Jadi dia seperti ini. Menggunakan decoration 2, kita biarkan saja, lalu kita atur offsetnya. Underline offset 2, dan saya bakal copy satu lagi. Yang selanjutnya, underline offset 8. Mungkin ini kalau 2 nggak kelihatan, saya bakal coba 4. Nah, bisa kita lihat ketika kita menggunakan underline offset, dia jadi memiliki jarak antar decoration underline dan teksnya. Jadi semakin tinggi nilai, dia jaraknya akan semakin jauh. Lalu kita akan membahas tentang text transform. Text transform adalah sebuah fungsi atau sebuah utility class Tailwind yang menurut saya cukup berguna di sini. Karena pada text transform ini memungkinkan kita untuk merubah dari transforming teksnya. Misal kita biasanya menggunakan normal case teksnya seperti ini, kita bisa menggunakan kelas supaya dia berubah menjadi uppercase atau berubah dia menjadi lowercase, atau kita bisa mengatur semua huruf depan pada teks supaya dia menjadi kapital. Pada dasarnya untuk normal case, mungkin saya tidak mencoba karena ini default dari suatu teks. Saya akan mencoba ketiga ini, yaitu uppercase, lowercase, dan capitalize. Sama halnya dengan yang tadi, saya akan duplikat dan saya akan paste. Ini saya copy paste menjadi 3 dan saya akan menghapus untuk kelas ini. Saya bakal hapus. Nah, jadi saya punya 3 jenis teks yang sama, tetapi saya akan mencoba untuk yang pertama yaitu uppercase. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hasilnya dia menjadi uppercase semua. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan capitalize, di mana capitalize merubah untuk huruf depan menjadi kapital. Jadi setiap kata dia depannya bakal kapital semua ketika kita menggunakan capitalize. Yang terakhir saya akan mencoba lowercase. Mungkin kita bisa perhatikan dulu untuk bagian kata lorem dan aliquam. Kalau kita lihat untuk lorem L-nya dia besar. Dan yang aliquam di sini pada bagian huruf A dia besar juga. Tetapi ketika kita menggunakan lowercase, saya save dan saya reload, dia bakal menjadi lowercase semua. Atau bisa dibilang huruf kecil. Nah, ini sebuah kelas yang menurut saya sering saya pakai dari ketiga ini, uppercase, capitalize, dan lowercase. Selanjutnya kita akan membahas tentang text overflow. Pada text overflow, di sini saya akan menjelaskan tentang truncate. Mungkin saya akan menjelaskan untuk truncate saja karena ini yang paling sering saya pakai. Dari kedua ini, text ellipsis dan text clip jarang saya pakai. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini, saya akan menjelaskan tentang truncate. Nah, pada dasarnya, ketika kita membuat sebuah teks, ada yang namanya pembungkus. Pembungkus dari teks tersebut. Anggaplah kita punya div untuk membungkus suatu teks, dan kita atur untuk pembungkusnya, misal dia panjangnya sekitar 20 pixel. Nah, kita bisa memotong teks jika dia lebih dari ukuran pembungkusnya. Anggaplah di sini dia sebenarnya punya teks lebih panjang. The longest word in any of the major English, anggaplah, atau apa gitu. Nah, dia akan memotong secara paksa dan berubah menjadi sebuah titik-titik. Nah, ini sangat berfungsi sekali ketika kita membuat sebuah card atau semisalnya. Jadi kita bisa manfaatkan truncate, kita langsung coba saja. Di sini saya membuat sebuah teks HR dan BR atau break. Lalu di sini saya akan membuat sebuah div di mana di dalamnya memiliki sebuah tag P dengan teks lorem 20. Nah, seperti ini. Lalu saya akan coba kasih color dan class pada div-nya supaya dia terlihat. Saya akan tandai dia dengan
background blue 500. Lalu saya akan atur dia supaya dia memiliki sebuah jarak atau panjang suatu elemen 40. Di sini saya punya sebuah teks di mana saya memiliki elemen pembungkusnya dengan width atau panjang 40. 40 di sini berarti 160 pixel. Nah, saya akan coba atur untuk height-nya. Nah, mungkin 5 kurang, saya akan atur dia jadi 8 untuk height-nya. Nah, jadi dia seperti ini. Teksnya akan collapse dari elemen pembungkusnya. Sebenarnya kita bisa menggunakan overflow hidden. Tapi ketika kita menggunakan overflow hidden, di sini dia tidak menandakan bahwa dia itu memiliki teks lain. Tidak tahu, user tidak akan tahu bahwa sebenarnya dia tuh masih memiliki teks yang lebih dari ini. Kita bisa menggunakan yang namanya truncat. Nah, untuk menggunakan truncat, kita bisa langsung saja gunakan pada teks pembungkus dari suatu teks tersebut. Anggaplah di sini kita punya teks. Nah, di sini pembungkusnya yaitu P. Kita taruh kelas di sini dan tambahkan truncat. Nah, bisa kita lihat otomatis truncat akan memotong sesuai dengan lebar suatu pembungkus. Jadi teksnya dia akan ada titik-titik di kanannya. Nah, ini sangat berfungsi sekali menurut saya ketika kita membuat sebuah card atau elemen-elemen yang memerlukan memotong sebuah teks. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang text indent. Text indent adalah sebuah utility class pada Tailwind di mana kita bisa membuat sebuah space kosong pada bagian depan suatu paragraf. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tag HR di mana memiliki sebuah div dengan tag P orem 20. Nah, seperti ini. Lalu saya akan coba atur untuk teksnya menjadi center. Justify. Supaya dia rata di kanan dan di kiri. Nah, seperti ini. Nah, pada kasus ini, di sini saya akan mengatur untuk indentasi pada bagian depan. Jadi, ini supaya ada spasi. Jadi, tidak langsung mepet. Nah, kita bisa menggunakan indent. Di mana indent sendiri memiliki banyak nilai. Tailwind menyediakan banyak sekali nilai yang bisa kita gunakan. Anggaplah di sini saya akan menggunakan indent 2. Indent 2 di sini berarti sekitar 8 pixel. Jadi bisa saya tambahkan saja di sini yaitu indent 2. Saya save, saya reload. Nah, bisa kita lihat di sini ada jeda sedikit. Mungkin itu dulu untuk terkait typograph dan mungkin ini adalah video part terakhir pada typograph. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang materi lain di Tailwind CSS.